Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal OSN IPA SMP tahun 2023 tingkat kabupaten kota ya. Oke, langsung saja kita akan mulai dari soal yang pertama ya. Jadi soal ini berkaitan dengan topik besaran satuan dan pengukuran. Oke, kita lihat soalnya. Pada tabel di bawah ini ditampilkan daftar pasangan besaran turunan dan besaran pokok penyusunnya. Oke, ini maaf ada salah ketik ya, ini besaran pokok. Kemudian kita punya 5 tabel seperti ini. Dalam tabel tersebut, pasangan besaran turunan dan besaran pokok penyusunnya yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, jadi kita akan menghubungkan besaran turunan dengan besaran pokok yang menyusunnya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 itu kan volume. Nah, kita tahu bahwa volume itu kan sama dengan kalau misalkan kita pakai volume yang paling mudah, misalkan kubus kan panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Di mana panjang itu besaran pokoknya adalah panjang, lebar juga panjang, tinggi juga panjang. Jadi semuanya itu memiliki besaran pokok panjang. Ini kan panjang satunya meter, ini meter ya. Jadi panjang, panjang, panjang. Jadi volume disusun atas besaran pokok panjang saja. Maka ini jawaban nomor 1 itu betul. Kemudian pilihan kedua, energi potensial. Energi potensial atau biasanya kita singkat dengan EP itu memiliki persamaan massa dikalikan percepatan gravitasi atau M kali G dikalikan ketinggian H ya. Kemudian massa itu memiliki satuan kilogram. Jadi kilogram, satuannya kilogram, maka besaran penyusunnya massa. Berarti ini betul ya. Massa yang di sini besarannya betul. Kemudian kita pindah ke tinggi dulu. Tinggi itu kan satuannya meter. Maka tinggi itu besaran pokoknya pasti panjang. Berarti ini betul. Nah, sekarang waktu, apakah ada waktu di sini? Kita akan lihat yang gravitasi ya. Gravitasi di sini atau percepatan gravitasi itu kan satuannya meter per sekon kuadrat. Artinya karena gravitasi tersusun atas satuan meter, berarti meter itu kan panjang. Kemudian sekon kuadrat, sekon itu kan waktu. Jadi penyusunnya kalau kita lihat secara keseluruhan, massa sudah, kemudian di sini panjang juga sudah, kemudian ada second di sini, ada waktu. Berarti energi potensial gravitasi atau energi potensial saja tersusun atas besaran pokok, massa, panjang, dan waktu juga pernyataan yang betul ya. Jadi nomor 2 juga betul. Maka kalau sudah menemukan 2 seperti ini, berarti jawabannya kalau tidak C ya berarti D, karena 1 dan 2 betul ya. Sekarang kita lihat untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 3 itu sebenarnya tidak perlu kita cek. Kenapa? Karena di sini ada kecepatan ya. Kecepatan itu besaran turunan. Jadi kecepatan itu bukan besaran pokok, tapi dia merupakan besaran turunan. Berarti yang nomor 3 pasti salah. Berarti jawaban yang A sama yang B udah pasti salah. Kemudian yang nomor 4 dan 5 kita cek. Yang nomor 4 itu tekanan ya. Tekanan itu simbolnya biasanya P. Singkatan dari pressure ya. Jadi tekanan itu simbolnya pakai huruf P. Yang persamaannya adalah gaya atau F dibagi dengan luas. Nah, F per A. Nah, F itu sendiri satuannya Newton kan? F itu kan Newton. Nah, Newton itu kalau dibuka atau penyusun utama Newton itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Itu Newton. Jadi 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat ya. M dikalikan A. Kemudian A di sini adalah luas. Luas itu satuannya meter kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lihat kan? Berarti tekanan itu isinya atau satuan penyusunnya adalah kilogram. Kilogram itu massa, maka ini betul. Kemudian ada meter. Meter itu panjang ya. Ini ada meter, di sini juga ada meter kuadrat. Berarti dia panjang. Itu juga betul. Dan di sini ada sekon kuadrat. Sekon itu waktu. Berarti di sini juga betul. Maka nomor 4 itu pernyataan yang benar. Berarti jawabannya jelas yang C ya. Tapi coba kita cek untuk yang kelima maaf, daya. Daya itu merupakan besaran turunan, simbolnya juga kebetulan P ya, power. Kalau ini tadi pressure, yang ini power, itu satuannya atau persamaannya adalah V dikali I dalam materi listrik ya. Tegangan dikalikan arus. Nah, di sini kita juga tinggal mengecek bagian sini. Tegangan listrik itu bukan besaran pokok, tapi dia besaran turunan ya. Maka jelas salah. Kalau arus listrik betul besaran pokok, tetapi tegangan listrik ini besaran turunan. Berarti jawaban yang nomor 5 jelas jawaban yang salah ya. Maka jawabannya sudah pasti yang C, 1, 2, dan 4. Itu untuk soal kita yang pertama ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini soalnya berkaitan dengan alat optik atau optik ya, lensa konvergen di sini.
Agar bayangan yang dihasilkan oleh lensa konvergen bersifat maya dan berukuran 3 kali ukuran benda, maka benda harus diletakkan di depan lensa pada jarak titik-titik kali panjang fokus lensa. Oke, kita akan review dulu beberapa hal yang harus kalian ketahui berkaitan dengan lensa ya. Jadi di sini kita memiliki lensa konvergen. Nah, lensa konvergen itu lensa yang apa? Lensa konvergen itu lensa yang sifatnya mengumpulkan sinar, dan ini tidak lain adalah lensa cembung ya. Jadi lensa konvergen itu merupakan lensa cembung, di mana kalau kita tahu bahwa lensa cembung itu lensa yang memiliki nilai fokusnya itu positif. Nah, fokus lensanya positif. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pada lensa konvergen atau lensa cembung kita memiliki persamaan ya. Ini juga berlaku pada lensa divergen atau lensa cekung. Persamaannya sama, yaitu 1 per fokus sama dengan 1 per S jarak benda ditambah dengan 1 per S aksen. Ada yang menggunakan SO dengan SI juga nggak ada masalah ya. Jadi di sini F di sini adalah jarak fokusnya, kemudian S ini adalah jarak benda ke lensa. Kita tulis dulu jarak benda ke lensa. Kemudian S aksen itu adalah jarak bayangan ke lensa. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah persamaan untuk menentukan perbesaran. Nah, di sini kita tahu bahwa bendanya atau bayangannya itu berukuran 3 kali ukuran benda. Dan ini yang disebut sebagai perbesaran ya. Berarti kalau 3 kali maka dia diperbesar. Perbesaran untuk lensa konvergen atau lensa yang lain juga sama, memiliki persamaan. Perbesaran itu simbolnya M. Magnification ya, singkatan dari magnification atau perbesaran itu nilainya adalah S aksen dibagi dengan S. Kita kasih nilai mutlak. Nah, di sini maksudnya kenapa harus dikasih nilai mutlak? Karena kita ambil nilainya saja. Jadi kalau negatif, kita tetap anggap dia sebagai positif ya, karena perbesaran itu tidak mungkin negatif. Kemudian yang terakhir adalah kita menggunakan perjanjian seperti ini. Kalau kita menemukan nilai S aksen atau kita menemukan suatu bayangan yang sifatnya maya, nah, kalau bayangan itu maya, maka kita memiliki S aksennya itu pasti bernilai negatif ya. Jadi kalau bayangannya maya, S aksennya nanti nilainya negatif. Kalau bayangannya nyata, maka S aksennya nilainya positif. Nah, dengan berbekal 3 pengetahuan ini, maka sekarang kita bisa mengerjakan soal yang kedua ini. Yang pertama kita lihat dulu, dia berukuran 3 kali benda. Berarti kita mulai dari M di sini ya. Persamaan untuk perbesaran ini M. Berapa kali? 3 kali. Jadi kita tulis 3 sama dengan nilai mutlak dari S aksen per S. Nah, yang kita cari apa sih? Yang kita cari kan benda harus diletakkan di depan lensa pada jarak titik-titik. Berarti di sini kita akan mencari nilai S-nya atau jarak benda ke lensanya. Itu berapa? Oke, kita lanjutkan ya. Kita mulai dari persamaan untuk M dulu. Maka kalau kita buka tanda mutlaknya, kita akan punya persamaan atau akan menjadi 3 sama dengan S aksen per S. Kita kalikan silang, jadi 3S itu sama dengan S aksen ya. Simpan dulu di sini. 3S sama dengan S aksen itu kita simpan. Kemudian kita lihat di sini. Ternyata bayangannya itu bersifat maya. Kalau maya itu gimana? Kalau maya itu S aksennya sifatnya atau nilainya negatif. Berarti di sini kita langsung tulis S aksennya bukan 3S karena dia bersifat maya, maka S aksennya kita tulis negatif 3S ya. Itu yang penting harus kita ketahui. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal menggunakan persamaan yang kedua, yaitu 1 F ini. Maka kita tinggal menuliskan 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, 1 per negatif 3S ya kan? Atau negatifnya kita kalikan dengan positif, dapatnya negatif ya. Jadi 1 per fokus sama dengan 1 per S negatif 1 per 3S. Berikutnya kita pindah ke bawahnya, jadi 1 per fokus. Nah, ini kita samain aja penyebutnya kan. Kita samakan menjadi 3S. 3S dibagi S, jawabannya 3. Minus 3S dibagi 3S kali 1, jawabannya 1. Berarti 1 per fokus, pindah sini ya, 1 per fokus sama dengan 3 kurang 1 itu 2 dibagi dengan 3S. Kalikan silang, 3S kali 1 dapatnya 3S sama dengan 2 kali F dapatnya 2F. Berarti S-nya itu sama dengan 3-nya dibagi 2 per 3F. Nah, ini kita sudah nih dapat jawabannya bahwa jarak bendanya harus 2 per 3F. Jadi 2 per 3 jarak fokus. Kan yang diminta benda harus diletakkan di depan lensa pada jarak
Berapa kali panjang fokus lensa? Ya, jawabannya 2/3 kali. Berarti kita pilih opsi yang A ya, seperti itu. Itu untuk soal yang kedua. Kita lanjutkan soal berikutnya. Jika bunyi bel sekolah merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon dan frekuensinya 500 Hz, maka panjang gelombang bunyi bel tersebut adalah titik-titik meter. Oke, jadi di sini materinya tentang gelombang ya, khususnya adalah gelombang bunyi. Nah, pada materi gelombang atau persamaan yang berlaku pada gelombang, jadi semua gelombang itu berlaku persamaan seperti ini. Jadi persamaannya adalah kecepatan gelombang itu sama dengan panjang gelombang atau lambda dikalikan frekuensi. Nah, ini persamaan utamanya. Kita tinggal menggunakan persamaan ini ya. Tadi di sini V itu apa? V itu adalah cepat rambat gelombang atau kecepatannya. Satuannya kalau dalam SI berarti meter per second. Kecepatan atau bisa juga dikatakan cepat rambat. Kemudian sama dengan apa ini? Lambda. Lambda ini bacanya lambda ya. Lambda itu panjang gelombang. Dan F tentu saja frekuensi. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan persamaan ini ke dalam soal ini. Ini F-nya adalah frekuensi. Kita masukkan. Bunyi ini memiliki kecepatan 340. Jadi V-nya 340 itu sama dengan lambdanya dicari. Kenapa dicari? Karena yang dicari panjang gelombang. Jadi lambda dikalikan frekuensinya adalah 500 Hz. Berarti kita dapat nilai lambdanya itu sama dengan 340 dibagi dengan 500. Atau kita punya nilai lambdanya sama dengan, kita coret ya nolnya, 34 dibagi 50. Atau 68 dibagi 100, 0,68 ya, betul ya, 0,68 meter. Kan ini sama dengan 68 kali 2 kali 2, 68 per 100. Maka jawabannya adalah 0,68 meter. Nah, untuk menghitungnya silakan menggunakan cara matematika yang sudah dikuasai sendiri-sendiri ya. Jadi ini salah satu cara aja. Nah, kita dapat jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Ini masih berkaitan dengan gelombang ya. Soal tadi gelombang bunyi, kalau sekarang gelombang transversal di sini ya. Perhatikan gambar gelombang transversal di bawah ini. Ini ada gelombang, kemudian ada pernyataan-pernyataan di sini 1, 2, 3, 4. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Nah, sekarang kita akan melihat yang pertama. Kita akan bahas satu persatu. Besar periode gelombang adalah 4 sekon. Nah, bagaimana cara mengetahui periode gelombang dari gambar ini? Caranya seperti ini. Yang namanya periode itu adalah waktu untuk satu kali gelombang atau waktu untuk membentuk satu gelombang. Nah, bagaimana menentukannya? Kita lihat gambarnya. Waktu untuk satu gelombang ya, kita tulis saja seperti ini. Nah, padahal kita tahu satu gelombang, kalau gelombang transversal itu isinya itu harus satu bukit dan satu lembah. Ini kita sebut sebagai satu gelombang. Jadi kalau kita mau satu gelombang harus seperti ini isinya. Ada bukit, satu bukit utuh, dan ada satu lembah utuh. Ini namanya satu gelombang atau nanti kita sebut sebagai satu lambda. Nah, kita cek. Untuk membentuk satu gelombang seperti ini butuh waktu berapa? Kita mulai dari P di sini. Ini kan 0 nih. Waktunya kan ada di ruas atau ada di sumbu X ini. Ini waktu nih. Maka kalau kita ikuti di sini mulai dari P, kemudian dia ke Q, kemudian dia turun ke R, kemudian ke S, kemudian sampai di T. Nah, sampai di T itu butuh waktu berapa? Ternyata dia butuh waktu 4 sekon nih di sini. Waktunya 4 sekon. Berarti kalau waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang adalah 4 sekon, berarti periodenya adalah 4 sekon. Maka nomor 1 betul ya. Jadi ada yang ada satunya benar. Berarti yang C sama D udah pasti salah nih. Ini nggak mungkin kita pilih karena nomor satunya ada di A dan B. Kemudian yang kedua, kita akan mengecek panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu berarti panjang satu gelombang. Dia harus membentuk satu bukit dan satu lembah. Kita lihat di sini membentuk satu bukit dan satu lembah. Berarti dari P sampai ke T lagi kan. Padahal kita tahu dari P sampai sini itu 3 meter. Berarti kalau kita hitung nih sampai di titik T, ini kan 3 meter. Kemudian di sini juga dia 3 meter. Kemudian sampai sini juga 3 meter. Sampai sini juga 3 meter ya. Jadi 3 meternya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau seperti itu panjang satu gelombangnya dari P sampai ke T ini harusnya adalah, ini kita sebut lambda ya. Lambdanya itu harusnya 3 kali 4 kan? 12 meter. Lambdanya harusnya 12 meter, tapi di sini ditulis 3 meter, maka ini pasti salah. Maka yang ada nomor 2-nya salah ya. Nah, sudah nih nomor 2-nya yang C dan D juga salah semua. Harusnya 12 meter. Kemudian
Nomor 3, besar kecepatan gelombang adalah 3 meter per second. Nah, sekarang kita bisa mencari kecepatan gelombang dengan persamaan seperti pada soal sebelumnya, yaitu V itu sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, masalahnya kita belum tahu nilai frekuensinya, tapi kita tahu nilai periodenya. Maka kita bisa gunakan nih, periode itu simbolnya biasanya pakai huruf T besar ya. Dia punya hubungan dengan frekuensi. Frekuensi itu F kecil. Hubungannya apa? Periode itu sama dengan 1 per frekuensi, atau frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Nah, kita akan mencari frekuensinya. Frekuensinya berarti sama dengan 1 per periodenya itu 4 second. Berarti 1 per 4. Satuan frekuensi itu adalah Hertz ya. Nah, di sini kita dapat nih, frekuensinya adalah 1 per 4 Hertz. Maka kalau kita mau mencari kecepatannya berarti sama dengan V, lambdanya adalah 12 meter dikali frekuensinya 1 per 4. 12 dikali 1 per 4 kan sama dengan 12 dibagi 4. Berarti sama dengan 3 meter per second. Maka yang nomor 3 juga benar. Nah, berarti nomor 4-nya pasti harus salah ya, karena jawabannya udah harus A. Kita cek nomor 4-nya. Besar frekuensi gelombangnya setengah Hertz. Nah, jelas salah kan, karena frekuensi gelombangnya sudah kita hitung nih, yaitu 1 per 4 Hertz, bukan 1 per 2 Hertz ya. Jadi jawabannya adalah opsi yang 1 dan 3 atau pilihannya yang A, seperti itu. Oke ya, jadi pada video ini kita bahas sampai nomor yang ini dulu pada bagian gelombang ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Kita selesaikan untuk soal-soal OSN IPA, khususnya yang bagian fisika dulu kita akan coba selesaikan. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya.